capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Kejeniusan Erik ten Hag menghadapi masalah cedera pemainnya dalam pertandingan. Manchester United tidak dalam kondisi terbaik untuk awal musim ini. Salah satu alasannya, 9 pemain Manchester United mengalami cedera. Badai cedera menghantam siapapun di skuad Manchester United. Tidak hanya pemain-pemain lama, tetapi juga para penggawa baru yang direkrut oleh Manchester United. Selain memberikan treatment untuk para pemainnya, ternyata Erik ten Hag membuat perlakuan khusus bagi para pemainnya yang nekat bermain saat belum 100% fit atau baru saja kembali dari cederanya. Baru-baru ini Erik ten Hag membongkar rahasianya saat dia cukup sulit ketika ditanya tentang cedera pemainnya lebih dalam. Erik ten Hag menolak memberikan rincian mengenai cedera yang dialami para pemainnya karena dia menganggap cedera tersebut bersifat rahasia secara medis dan hanya orang yang terkena dampak yang dapat mengungkapkan diagnosisnya. Sang manajer juga ingin informasi tersebut tidak diungkapkan kepada lawannya demi menjaga elemen misteri dalam hal seleksi pemain dan juga menghindari kemungkinan lawan berusaha menyerang area yang bermasalah pada para fisik pemainnya. Ketika McTominay absen selama 5 pekan akhir musim lalu, Manchester United tidak pernah mengkonfirmasi cederanya karena cederanya terjadi di pergelangan kaki dan mereka tidak ingin pemain lawan mencoba menyerang pergelangan kakinya saat dia kembali. Mungkin hal semacam ini terdengar cukup sepele, namun inilah alasan Manchester United mendatangkan pelatih asal Belanda tersebut. Sebab pelatih berkepala pelontos itu sangat detail. Kita hanya bisa berharap semoga suatu saat membuahkan hasil baik untuk Manchester United ke depannya. Amad Diallo bakal kembali bulan depan setelah jeda internasional. Winger muda Manchester United, Amad Diallo, dipastikan harus menepi cukup lama karena cedera. Amad Diallo merupakan salah satu pemain muda yang aksinya sangat dinantikan fans Manchester United. Pasalnya musim lalu dia tampil sangat ciamik saat dipinjamkan ke Sunderland. Di pramusim ini, Erik ten Hag memberikannya banyak kesempatan untuk unjuk gigi. Namun sayangnya nasib nahas menimpa pemain timnas Pantai Gading tersebut. Dia mengalami cedera saat laga pramusim saat menghadapi Arsenal. Ternyata cedera ini lebih serius dari dugaan awal. Melalui laman resmi The Athletic, mereka mengabarkan kondisi teraktual dari Amad Diallo. Amad Diallo kemungkinan besar akan tersedia untuk seleksi skuad pertandingan Manchester United setelah jeda internasional di bulan depan. Syarat pemain muda yang ingin dipromosikan oleh Erik ten Hag. Saat Manchester United melepas banyak pemain mudanya musim ini, banyak penggemar yang mempertanyakan keputusan Erik ten Hag tersebut. Apalagi seperti yang sudah diketahui, Erik ten Hag punya reputasi yang bagus dalam mengembangkan pemain muda. Dia mengorbitkan banyak sekali pemain muda berbakat saat dia menangani Ajax Amsterdam. Namun di Manchester United, Erik ten Hag relatif minim mengorbitkan pemain mudanya. Bahkan dia melepas beberapa pemain muda berbakat United di musim panas kemarin, seperti Mike Jurado, Noam Emran, Teden Mengi, dan juga Matis Kopar. The Daily Mail mengklaim bahwa Erik ten Hag sengaja melepas pemain-pemain muda tersebut. Dia punya pertimbangan matang mengapa melepas pemain-pemain itu. Baru-baru ini, dalam konversi pers terbarunya, Erik ten Hag menjelaskan tentang kenapa dirinya saat ini masih jarang mempromosikan pemain muda Manchester United ke dalam skuad tim utama. Ini tergantung pada penampilan mereka pada level mereka. Jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka dapat berkontribusi untuk membantu tim untuk menang, maka tentu kesempatan itu akan datang. Anda telah melihat ketika Anda mengembangkan pemain, Anda melihat kemajuan dan itu dapat membantu Anda dalam situasi sulit. Bagus bagi klub untuk mengembangkan pemain seperti itu dan memasukkan mereka ke dalam sepak bola tingkat profesional, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag mematok standar yang sangat tinggi di skuad United. Dia hanya mau mempromosikan pemain dengan talenta yang istimewa dan etos kerja yang bagus di dalam tim utama United. Jika pemain-pemain muda itu tidak memenuhi standar tersebut, maka Erik ten Hag lebih suka untuk melepaskan pemain tersebut ke dalam klub lain. Saya suka mengembangkan pemain muda, tetapi mentalitasnya harus benar dan setiap saat Anda harus membuktikannya. Dalam latihan dan juga dalam laga, Anda harus menunjukkannya, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Kembali bertemu dengan Manchester United dalam sepekan, kali ini Crystal Palace ingin bikin kejutan. Crystal Palace akan kembali bertemu Manchester United pada lanjutan pekan ke-7 Liga Inggris musim ini. Pasukan Erik ten Hag menang telak 3-0 atas Crystal Palace pada laga sebelumnya.
Namun kali ini Crystal Palace berjanji tampil lebih baik dan minimal bisa mencuri poin di markas United. Penyerang Crystal Palace Jordan Ayew menuturkan bahwa timnya hanya perlu mengembalikan tenaganya untuk mencoba peruntungan kedua di Old Trafford. Masa istirahat 2 hari sudah cukup membuat The Eagles untuk bangkit dan menatap hasil yang lebih baik lagi. Saya pikir pertandingan kemarin telah memberi kami lebih banyak hasrat dan kemauan untuk menang pada hari Sabtu. Kami ingin datang ke sini dan menunjukkan wajah tim kami yang lebih baik lagi dan Crystal Palace yang lebih baik, ungkap Jordan Ayew. Sementara itu manajer Crystal Palace, Roy Hodgson, punya tekad kuat membuat timnya tampil beda pada pertemuan kedua nanti di Old Trafford. Dia mengakui United adalah tim kuat, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dikalahkan. Crystal Palace untuk sementara ini berada di papan tengah atau posisi ke-10 klasemen Liga Inggris. Mereka mengumpulkan 8 poin, hasil dari 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Newcastle menghadapi Manchester United di Carabao Cup dan begini respon dari Eddie Howe. Manajer Newcastle United Eddie Howe mengakui bahwa dia lebih memilih untuk menghindari Manchester United di babak selanjutnya di Carabao Cup. Manchester United melenggang dengan mudah melewati Crystal Palace dengan kemenangan 3-0 di Old Trafford pada tengah pekan ini. Kemudian 24 jam kemudian, Newcastle United meraih hasil mengejutkan dengan mengalahkan Manchester City dan mereka akan tandang ke Old Trafford untuk pertandingan putaran keempat kompetisi ini. Hal itu berarti di putaran keempat nanti akan terjadi laga ulangan final musim lalu, di mana laga tersebut akan dimainkan pada tanggal 1 November mendatang. Menanggapi hal tersebut, Eddie Howe mengakui bahwa dia sebenarnya lebih memilih untuk tidak menghadapi Manchester United di putaran keempat. Meski demikian, Eddie Howe memastikan kesiapan timnya untuk menghadapi Setan Merah di Old Trafford nanti. Mereka adalah tim papan atas lainnya, tetapi kami telah membuktikan malam itu bahwa kami telah melakukan perubahan dalam grup dan kami telah memenangkan pertandingan yang sangat sulit. Jadi saya yakin United akan sama sulitnya, tetapi kami akan mencoba untuk meraih kemenangan juga, ungkap Eddie Howe. Manchester United versus Crystal Palace 30 September. Manchester United akan menjamu Crystal Palace pada pekan ke-7 Premier League musim ini. Pertandingan United versus Crystal Palace itu di Old Trafford akan kick off pada Sabtu 30 September jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Live streaming di video. Setelah tengah pekan kemarin bertemu di partai putaran ketiga Carabao Cup EFL, kini Manchester United dan Crystal Palace langsung berjumpa lagi di tempat yang sama, tetapi di ajang yang berbeda. Kali ini mereka akan bertarung di pentas Liga. Tengah pekan kemarin, United menghantam Crystal Palace 3 gol tanpa balas. Alejandro Garnacho dan Anthony Martial masing-masing mencetak 1 gol. Mason Mount merancang 1 assist, sedangkan Casemiro bersinar dengan 1 gol dan 1 asisnya. Kiper Andre Onana yang mengukir clean sheet ketika menang 1-0 atas Burnley pekan lalu juga kembali menjaga gawangnya dari kebobolan. Selain Casemiro dan Onana, satu pemain lain yang menjadi sorotan berkat penampilan impresifnya adalah Amrabat. Gelandang 27 tahun Maroko yang dipinjam United dari Fiorentina itu bermain luar biasa. Dalam daftar starting 11 Erik ten Hag, Amrabat dipasang di posisi bek kiri. Selama 61 menit di atas lapangan, dia menjalankan tugasnya dengan baik saat bertahan dan juga memerankan posisi aslinya sebagai gelandang dengan baik ketika menyerang. Saat kembali melawan Crystal Palace di Old Trafford nanti, jika para pemainnya mampu tampil impresif seperti di duel sebelumnya, maka peluang United untuk kembali meraih kemenangan bakal sangat terbuka. Dan berikut ini perkiraan susunan pemain dari kedua tim. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.